Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, pada malam ini kita akan menyampaikan tentang sosialisasi wajib halal Oktober 2024. Baiklah, sosialisasi program sertifikasi halal gratis atau Sehati itu yang pertama sekali perlu kita ketahui bersama dasar hukumnya wajib sertifikasi halal 2024 ini adalah pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH tersebut, itu kewenangan sebelumnya yang ada di MUI sekarang dilaksanakan oleh BPJPH, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama. Dan seperti Bapak Ibu saksikan juga, logo halal berubah menjadi dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, menjadi Halal Indonesia. Nah, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, di pasal 140 dinyatakan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat 2 huruf A dan huruf C dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 21 juga tentang sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro, di pasal 2 dinyatakan, satu, produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Di ayat 2, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian juga di Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, di pasal 149 di situ ada dimuat tentang denda atau sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang berupa A. Peringatan tertulis, B. Denda administratif, C. Pencabutan sertifikat halal dan atau penarikan barang dari peredaran. Di ayat 6-nya ini masalah denda administratif dimaksudkan pada ayat 2 huruf B itu sebanyak-banyaknya bisa mencapai 2 miliar rupiah. Nah, jadi Bapak Ibu sebaiknya kita hindari ini, kita segera untuk mensertifikasikan produk-produk makanan kita. Bagian kedua, program sertifikasi produk halal gratis. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, di pasal 24 ayat 1 menyatakan, permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Ayat 2, kriteria dan prioritas pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Belum pernah mendapatkan fasilitasi atau pembiayaan sertifikat halal. B. Memiliki nomor induk berusaha. C. Memproduksi barang dan bukan barang sebagai penjual. Pasal 19-nya menyatakan pendamping proses produk halal atau PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Di pasal 19 ayat 2 menyatakan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bahan dan proses produk halal. Kemudian keputusan Kepala Badan BPJPH nomor 22 tahun 23 tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam kewajiban halal pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Sertifikat halal gratis adalah program subsidi 100% atas biaya pengurusan sertifikat halal yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro yang memproduksi makanan dan minuman olahan dengan proses sederhana dan rendah risiko. Nah, apa saja jenis makanan yang mendapatkan layanan sertifikat halal gratis? Itu terdiri dari 13 jenis produk. Yang pertama adalah
produk olahan buah dan sayur, permen dan coklat, kemudian tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu, dan pemanis, kemudian rempah, garam, saus, dan kecap, kemudian juga makanan ringan siap santap, kedai makanan, dan kedai minuman juga termasuk di dalamnya yang bisa disertifikat halal secara gratis, kemudian susu dan analognya, lemak, minyak, dan emulsi minyak, dan es untuk dimakan. Nah, di samping jenis makanan, di sini juga ada 6 jenis produk minuman sehati, yaitu satu aneka minuman ringan non soda, kopi, teh, sari kacang, kemudian juga susu, campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus dan buah dan sayuran, konsentrat buah dan sayuran. Bagian ketiga, bagaimana proses pengajuan sertifikasi produk halal gratis. Nah, di sini Bapak Ibu yang ingin melakukan proses untuk mendapatkan sertifikat halal gratis itu wajib untuk mempunyai pendamping P3H. Nah, proses pendampingan P3H ini untuk Bapak Ibu sebagai pelaku usaha mikro itu pernyataan halal yang oleh Ibu Bapak Ibu lakukan itu nanti akan dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh P3H sebagai pendamping. Kemudian pelaku usaha wajib memiliki NIB dan KBLI. NIB adalah nomor induk berusaha, bisa diurus secara mandiri melalui online, website, atau melalui jasa pengurusan. Kemudian KBLI ini adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, harus sesuai dengan 61 KBLI Sehati. Nah, nanti akan didampingi juga untuk pengisian data produknya, yaitu nama produk, foto produk, bahan kemasan, proses produksi, bahan baku, bahan pembersih. Nah, untuk pengajuan sertifikat halalnya nanti itu membutuhkan waktu sekitar 14 sampai 60 hari kerja, di mana nanti prosesnya meliputi satu, verifikasi data, dua, sidang oleh komite fatwa, dan terakhir penerbitan sertifikat halal. Namun Bapak Ibu sekalian, pengajuan sertifikasi halal gratis bisa lebih lama waktunya apabila datanya tidak sesuai dengan standar yang diberikan oleh BPJPH. Bisa berupa pengembalian atau bahkan pembatalan pengajuan, atau karena terlalu banyaknya pengajuan juga bisa membuat proses penerbitannya lebih lama. Berikutnya, nah ini kita mempunyai fasilitas website untuk melakukan kurasi data, yaitu sertifikasi produk halal. Ini bisa diisikan data usaha, kemudian submit form, tentukan KBLI, dan upload foto produk di dalam aplikasi kita nanti. Nah, Bapak Ibu cukup terbantu dengan ini. Di sini juga Bapak bisa Ibu mempelajari contoh produknya, fotonya bagaimana, klasifikasinya, semua ada di dalam sini. Daftar bahan, kemudian contoh bagaimana proses produksinya, cara pengisian data, semua nanti akan ada di dalam aplikasi sertifikasi halal.id. Lanjut. Nah, di dalam alurnya nanti itu adalah pelaku usaha itu akan melakukan pengijian izin usaha, lingkup usaha, dan produk yang diajukan ke websitenya sertifikasi halal.id yang nanti akan diberikan oleh para pendamping P3H gitu. Kemudian pelaku usaha Bapak Ibu akan mendapatkan email konfirmasi pengajuan awal. Nah, berdasarkan ini nanti P3H pendamping akan mendapatkan email juga tentang data awal pengajuan. Nah, kualitas data akan sesuai dengan BPJPH. Nah, itu akan membuat lebih mudah dan lebih cepat untuk proses pendampingan di pengajuan sehatinya di akun si halalnya nanti. Gitu. Nah, ini adalah contoh sertifikat halalnya yang terbit, gitu, mengenai isinya. Kemudian ada juga nomor
sertifikasinya, Bapak Ibu bisa lihat nanti. Baik Bapak Ibu semua, yuk segera dihalalin produknya, makin berkah, makin unggul, makin laris, makin sejahtera. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.